Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiwati dengan nomor induk mahasiswa 0221150, Fakultas Sosial Ekonomi Kelas Manajemen Reguler Pegi B. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang risiko keuangan. Pembahasan materi, pertama, definisi risiko keuangan pada perusahaan. 2. Risiko yang dihadapi dalam aspek keuangan yang cukup tinggi. 3. Penyebab risiko keuangan pada perusahaan. Dan yang keempat, dampak pada risiko keuangan perusahaan. Sebelum lanjut kepada materi, saya akan sedikit menjelaskan tentang risiko. Risiko adalah potensi kerugian atau ketidakpastian yang terkait dengan keputusan keuangan dan investasi perusahaan. Sedangkan risiko keuangan adalah risiko yang dampak kerugiannya dapat dinilai dan diukur dengan uang. Selanjutnya, definisi risiko keuangan pada perusahaan. Menurut Bramantyo 2008, risiko keuangan adalah fluktuasi target keuangan atau ukuran moneter perusahaan karena gejolak berbagai variabel makro. Ukuran keuangan dapat berupa kas, laba perusahaan, dan pertumbuhan penjualan. Sementara menurut umum, risiko keuangan perusahaan adalah potensi kerugian atau ketidakpastian yang terkait dengan keputusan keuangan dan investasi perusahaan. Ini bisa termasuk risiko investasi, risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya, risiko yang dihadapi dalam aspek keuangan yang cukup tinggi dalam sebuah perusahaan. Risiko ini antara lainnya, yang pertama ada biaya yang berlebihan. Risiko ini dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi perusahaan, sehingga keuntungan yang diperoleh menjadi lebih kecil. Contohnya, jika sebuah perusahaan mengalami biaya produksi yang berlebihan karena penggunaan bahan baku yang tidak efisien atau proses produksi yang tidak teroptimalkan. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan biaya yang melebihi pendapatan yang dihasilkan dari penjualan produk. Perusahaan juga bisa mengalami kerugian finansial yang dapat mempengaruhi kesehatan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengelolaan biaya produksi dengan efisien dan efektif sangatlah penting untuk mempengaruhi risiko keuangan. Yang kedua ada biaya overhead yang tinggi. Biaya overhead yang tinggi dalam sebuah perusahaan mencakup berbagai macam pengeluaran yang tidak berlangsung terkait dengan produksi barang atau jasa, tetapi tetap diperlukan untuk menjalankan operasional perusahaan. Contoh pada biaya infrastruktur, biaya pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur perusahaan juga dapat menjadi faktor biaya overhead yang tinggi untuk mengelola risiko keuangan ini. Perusahaan perlu melakukan analisis yang cermat terhadap struktur biaya dan mencari cara untuk mengoptimalkan pengeluaran agar tetap efisien. Yang ketiga, utang. Utang dapat menjadi sumber risiko yang cukup tinggi bagi perusahaan, seperti risiko perubahan tingkat bunga. Jika perusahaan memiliki utang dengan suku bunga paralel, kenaikan suku bunga dapat meningkatkan beban bunga perusahaan secara tiba-tiba. Dan yang terakhir, yang berempat, pinjaman yang berlebihan. Ini kondisi di mana perusahaan memiliki terlalu banyak utang dibandingkan aset dan pendapatan. Jika perusahaan tidak dapat penghasilan cukup pendapatan untuk menutup biaya operasional dan pembayaran utang, mereka dapat mengalami kesulitan keuangan, bahkan kebangkrutan. Contoh, jika perusahaan mengambil untuk ekspansi bisnis namun ekspansi tersebut tidak memberikan hasil yang diharapkan. Selanjutnya, penyebab risiko keuangan pada perusahaan. Risiko keuangan pada perusahaan dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang dapat menyebabkan perusahaan mengalami kerugian termasuk manajemen yang buruk, sumber daya manusia yang kurang terampil, biaya yang dikeluarkan lebih besar dibanding pendapatan yang masuk, dan kebangkrutan. Faktor eksternal yang dapat mengakibatkan kebangkrutan meliputi ekonomi global yang buruk, persaingan bisnis yang sengit, utang yang berlimpah, penurunan penjualan, dan kebangkrutan. Dalam menanggapi perusahaan, dalam menghadapi risiko keuangan, perusahaan harus mengembangkan perkiraan arus kas berdasarkan kinerja histori kondisi. Selanjutnya, dampak pada risiko keuangan perusahaan. Berikut adalah dampak risiko keuangan. Dampak positif, mendorong inovasi dan pengambilan risiko. Kondisi ini dapat mendorong perusahaan untuk berinovasi dan mengambil risiko yang diperhitungkan untuk meningkatkan keuntungan.
meningkatkan nilai. Kondisi ini dapat meningkatkan nilai perusahaan di mata investor. Dampak negatif, ketergantungan pada utang. Resiko ini dapat membuat perusahaan menjadi terlalu tergantung pada utang yang kemudian membatasi fleksibilitas operasional dan pertumbuhan jangka panjang, penghambatan pertumbuhan dan inovasi. Kondisi keuangan yang tidak stabil dapat menghambat kemampuan perusahaan untuk berinovasi. Yang terakhir, kesimpulan. Risiko keuangan adalah bagian tak terhindarkan dari menjalankan bisnis. Namun, dengan manajemen risiko yang efektif, perusahaan dapat meminimalkan dampak negatif dari risiko keuangan dan meningkatkan peluang mereka untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.